Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again di acara naon tadi? Pokoknya memang ngadawuh. Ngobrol atuh dawuh. Oke, Pak Fred, kali ini kita ketemu banyak orang, tidak hanya ada di online aja. Nanti kamu bisa kelilingin, dikelilingin, diputerin kameranya, ada siapa aja tinggal ngabsen, bisa teka absen ke malaikat, aya kamera nu ieu, eta gaba-gaba, ti balik mikirna. Kali ini ada Mang Wanda, salah satu provokator Bandung. Gelap. Mau kita saya datang kali jelas aja. Tayangnya ho. Jelas gitu. Tayangnya ho. Kieu jelasna. Tapi mau sok dikieu sok koyong tahu ieu puter. Benar, cik boleh oke. Ini Mang Wanda salah satu provokator dari Bandung juga yang insya Allah ikut berbagi dari segala macam urusan apapun. Karena obrolan kali ini kita akan coba membicarakan tentang urusan tidak selamanya segala sesuatu yang sifatnya kontroversi itu berisi. Nah, tapi bagaimana kata kuncinya adalah memberikan nilai-nilai yang bergizi dan berisi tidak harus dengan cara kontroversi. Oke? Di sini juga ada Ustadz Amin Muhtar. Oh, ada Faisal Ajhar. Faisal Ajhar, MTC keur aya saingan keur goyang. MTC mah can boga moal. MTC mau jadi moal. Oke, dan ada Ustadz Effendi dan ada Kidau. Dan tentunya juga hadir banyak saudara kita di sini yang kita bisa berbagi banyak hal tentang saya pikir teman-teman terutama di dunia maya hari ini ya, kita sangat terbiasa dengan hal ihwal urusan yang selalu dikontroversikan atau menjadi hal yang kontroversi. Namun tidak selamanya yang sifatnya kontroversi itu selalu berisi apalagi bergizi. Dan tentunya dengan hadirnya media sosial hari ini justru tantangan kita bersama bagaimana senantiasa kita bersedia mengisi hal-hal yang bergizi untuk kebaikan negeri. Mang Wanda sebagai salah satu orang yang aktif di dunia entertain, dunia media segala macam, ketika menyikapi hal yang kemudian jadi keur booming keur viral Nah, sebenarnya apa yang ada di benak kepala seorang Wanda dengan kapasitas entertainnya, dengan kapasitas IO-nya, dengan kapasitas MC dan segala macamnya, kumaha Mak? Wanda boga acara jorang sih. Naon? Spiral. Seputar informasi viral. Nah, pastikan kan? Kesehatan eta mah. Resepsi itu mah. Urang boga acara duaan haram. Naon? Teu ngeunah. Naon? Epi Wanda sih. Aduh. Ulah disingkat eta mah. Daus mah rada ngeunah. Haram teh sehat. Tapi gini. Kamu teh sehat. Ambeien kali itu. SMIC eta mah. SMIC. Ya gini, kalau menyikapi hal yang viral gitu, ya maksudnya kalau saya lebih ke harus ditelisik dulu informasinya seperti apa ini teh gitu ya. Kita jangan mentang-mentang viral terus kita langsung sebarkan atau kumaha nya. Biasanya naon sih teh ya ada naon lah bahasa teh tabayun kayaknya. Mana tong jadi ustad karunya Ustad Amin. Kita saingan Ustad Amin ulah membawa eta maneh. Mana eta Ustad Amin jadi MC job mana beak. Lanjut Wan. Iya, jadi intinya mencoba membiasakan diri seperti itu gitu. Jadi kalau ada sesuatu yang heboh gitu, naon sih itu sih bisa heboh gitu ya. Ya semacam dianalisis secara tidak terlalu dalam lah gitu. Apa gitu, jadi maksudnya ya harus bisa mengambil apa yang memang positif dari itu. Dan pasti ada yang positifnya walaupun itu mungkin yang viralnya hal negatif gitu, kayak gitu biasanya. Nah kan permasalahannya kan kamu sebagai bagian dari orang yang selalu mengemas acara tertentu, membuat acara gimmick dan seterusnya. Apakah pernah nggak melakukan tindakan semacam wah ya viral ya kemudian dijadikan referensi untuk sebuah acara tapi dengan cara pandang kamu sendiri? Ya memang polanya seperti itu biasanya. Kalau kebetulan kalau saya di radio ngambil berita viral, cuman masalahnya nanti dari mana kita ngambil sudut pandangnya. Perspektifnya dari mana. Itu paling kalau biasanya mah kalau untuk di dunia media namanya ada viral itu seperti apa, tapi kita juga harus lihat ini beresiko nggak kalau kita push berita viral ini gitu. Lebih ke itu. Dan kalau dari saya mah biasanya lebih ke dari sisi heureuna lah kita teh ambilnya gitu. Makanya menghindari hal-hal yang kalau berita viral misalnya ada sudah masuk ke korban meninggal atau apa kayak gitu, mungkin menghindari hal seperti itu karena masih banyak lah bahan-bahan
untuk bercandaan gitu ya, yang di luar itu gitu. Itu aja sih biasanya mah. Oke, teman-teman, ini salah satu perspektif dari seorang Wanda yang selalu mengemas sebuah kegiatan, suatu kegiatan yang salah satunya melalui referensi yang diviralkan. Ya. Nah, hari ini kita juga kehadiran yang korban viral, gitu kan ya. Gimana sih rasanya menjadi korban viral? Kasaya. Kasihan. Goblok. Urang ngamari handeukeun Emi. Oke, mainkan Dan. Kasus penghinaan terhadap Nabi. Malah dipancing, kenapa semudah itu menghina Nabi? Urang bicara teh kan urang teh praktisi meureun. Ya, atas ke 7 jahitan. Tapi ke urang dimatikan saja komen biar tetap acara itu berjalan. Sampai urang minta kisi-kisi ke pusat. Saat kumaya supaya bijak menyampaikan. Nah, ulah sampai kebijakan jadi kebajakan yang tidak lahir kebajikan. Akhirnya dirunut secara sejarah mah perlu kehati-hatian dalam mengemas informasi. Komo nu nyampe kena praktisi, anggaplah seperti itu. Tapi akhirnya ai urangna niatna ikhlas, niat tamah tekad akadna jadi bener, ngikuti aturan mindset informasi maya gitunya, untuk menyinggung, untuk gitu. Akhirnya jadi wahana nu pentingnya jadi wahana muhasabah. Bisa jadi nu dituduh penghina Nabi, tapi saat bersamaan urang justru nu menghina Nabi teh kusabab akhlak urang dalam menyikapi masalah itu tidak sesuai yang dihinakannya gitu. Seperti Nabi dihina, Nabi kumaha reaksi ke sepenghinana ulah sampai urang nu teu dibere rekomendasi naon bereaksi leuwih ti Nabi anu boga hak prerogatif untuk membela dirinya. Di tulungan Ustaz Amin diberi hadis nu riwayat Aisyah didatangi Yahudi lalu sikap Nabi maneh oge sakit tuh teu dileuwian wantun galeuteun wantun lageul jadi tuna sakitu teu ngabatikeun urang. Jadi mun viral-viral kitu mah urang geus baam. Oke. Da yang viral mah gampang. Bul ala jam-jam tu'rab kihan we ci jam-jam. Ya. Ngan tujuan miralkeun jeung dipiralkeun teh naon ieu teh? Tentunya nanti ada latar belakangna. Da urang mah teu sadar nah betrame kieu jadi kaget setelah istirahat wan. Ruas kanggeusnakeun gitu. Itulah sementara mah. Oh, kalau masalah ini mah saya juga sering atuh dihina mah. Oke, kumaha Mang? Terus yang ngelewat, Ariel dihina aing. Arah. Ustaz gitu. Oh, begitu. Dah kan tidak sesuai kenyataan. Saya teh bisi Ariel nu jadi kahina. Tapi di Antapani ka Bogor teh di Tanjung Sari. Kalau Ariel. Mahina aing. Berarti kita palsu Ariel teh. Goblok. Wan badar goblok. Baru Itu kami gitu. Badar eta. Ki, selaku generasi metik nih. Ada apa? Aki melihat, Aki kan ada di hampir semua titik ranah generasi, termasuk Aki hadir di situasi kondisi hari ini yang Aki juga menyimak situasi media, entah itu gak kelakuan anak muda, entah itu kelakuan para penyandang dana, hanya untuk atas dasar viral. Pandangan Aki sebenarnya seperti apa sih untuk urusan sesuatu yang dianggap kontroversi hanya gara-gara ingin dianggap bagian dari selebrasi berarti omongan periode teh pandangan Aki kumaha Ki? Kalau menurut kacamata Aki. Nah, itu teh bisa Ki kan pakai kacamata. Pakai lagi. Kita bisa ngomong gitu. Oke, kaci. Ya Aki juga stiker WA. Ini eta berarti kacamata teh Stiker WA. Karena Aki mah kurang mengikuti dunia maya. Dunia mana we Aki mah? Dunia lain ya. Ya, dunia mana we? Dari mana mah di mana saja. Oh. Gitu. Jadi ningali bungkel kanana. Ada ya. Sebab udah jalan muka gitu tuh kurang alalati Aki mah. Kalkulator Ya. itu. Mesin ketik. Oh, mesin ketik. Sekarang teh kompor Ki. Oh iya. Mana we teh kompor Ki. Telepon handphone. Telepon handphone. Nah, jadi Aki mah paling ngobrol WA we jeung handphone. Jadi teu apal IG, naon disebut IG, Walaupun naon Aki disebut punya ya. naon disebut FB, naon disebut YouTube. Nah, salah. Keuntungan mah. Kan metik cik urang oge, metik mah kaci teh bisa nyebut YouTube oge. Digana mah anu termasuk hayang katingali eta mah. Anu aya nu miralkeun diri. Sapaikeun kamuruhan media. Dengarkeun maneh. Sok kieu. Pun sok
aing viralkeun. Nah, jadi supaya viral gitu. Udah gampang bener, da teu kudu mamawa kana akidah lah. Cek paribasna cok warna ayeuna di alun-alun merasakeun kolor mah viral pasti. Ruas tuh lain. Nah itu. Jadi gampang lah yang viral. Itu kudu namung-namung harta atau kekayaan. Flexing ya. Kamu ngabunuh atau berbuat apalah. Gampang pisan mah sakorek api nyeun maksiat mah. Nah, eta itu cek. Aduh, aing datang asa dipapatahan. Tapi daku kolot bae. Cek batu kolot sakorek api. Itu berbuat kejelekan. Tapi kalau berbuat kebaikan kan aduh. Nah, itu. Tapi kalau sudah di atas pasti akan abadi. Oh. Plus, si Daud. Ya, Ustaz Epi udah ngalamun nih. Kan tadi kayak ngomong, pas di papatahan bisa Aki. Kita dia orang teh kan bodoh masalah paroid mun di pesantren mah keluar. Matematika orang lemah pisan. 15 kali 15 cek guru teh bari dipototan. Teu apa? Keluar, Pak percuma keluar dia anggar teu bisa. Jadi asa kajawab Gusti Aki ekspresina edan pisan. Model 3 kali 3 cek Aki teh salapan. Oh, halus diuk. Guruna dibobodo ku aing. Udah 3 kali 3 teh 12. Itu sanu bodoh ini. Nya, cai ge direungkeun mah. Oke lo teh loba. Gawau atuh ngobrol. Dan tentu, my friend, urusan kontroversi, urusan awal masalah, entah itu dari urusan berita, entah itu dari situasi alam nyata yang ada yang tampak gitu kan. Ini bukan hal yang baru sebenarnya. Bukan hanya gara imbas dari hadirnya smartphone atau dengan segala kecanggihan teknologi. Sejatinya nilai-nilai seperti ini juga dalam keseharian jauh sebelum hadirnya teknologi ini sudah terjadi. Ustadz Amin bisa melihat bagaimana tradisi para muhandis misalkan sampai melakukan tindakan mana yang sohih, mana yang doif. Kan itu juga bagian dari sesuatu yang layak untuk dipertanggungjawabkan atau tidak. Artinya ranah-ranah urusan nilai-nilai kebenaran yang harus kita perjuangkan ini bukan hal yang mudah. Ini bukan hal yang mudah. Bukan hanya sekadar viral berarti sama dengan kebenaran. Yang namanya viral berarti sama dengan layak diikuti. Yang viral ini kan seolah-olah menyinggung nilai-nilai common sense, kebaikan bersama, kesepakatan bersama. Yang kadang-kadang orang menganggap hal yang disebut dengan hal yang biasa karena sudah lumrah itu dianggap kebenaran. Padahal belum tentu setiap kebiasaan yang sudah lumrah itu justru untuk situasi kondisi saat ini yang justru harus segera dievaluasi. Apakah iya nilai-nilai common sense, nilai-nilai kebenaran bersama itu layak untuk dipertahankan atau jangan-jangan harus dipertanyakan ulang. Nah, Ustadz, dari tradisi-tradisi Islam pada umumnya yang diantaranya bisa dilihat dari tradisi generasi baik muhadis maupun mufasir, sebenarnya ketika berhadapan dengan situasi kontroversi, situasi-situasi yang kadang bisa menyulut informasi menjadi inspirasi, bahkan menjadi sekadar basa-basi hingga menjadi adu jotos. Ini kan terjadi dari hal-hal seperti itu. Ustaz, bagaimana perspektif Ustaz? Ya, terima kasih Aki, qadarullah Ki. Jadi saya menyaksikan Aki di layar TV waktu SD. Kebayang. Itu saya bawa anak ketiga sampai dari tadi ketawa-ketawa kan. Karena termasuk penggemar Aki gitu. Ustaz, saya juga suka ada di TV, saya juga. Ya. Tara abi tara ningali abi. Rusak ternyata mah. Rusak. Kalau Sonic. Radio eta mah. Qadarullah Aki di ku Allah ditepankeun kinya. Mohon. Di Madrasah Adoiyah. Dan ini tidak ada itu dan boga imana teh protes atuh lah gantilah ulah jamaah doinya mun enanon kayak aing disalahkeun Aya kasieun mah geus didatangan inta ka mah kapan menjadi kiblat baru. Jadi kiblat baru. Lanjutan. Jadi mengarah ke kasasaha. Moal kasasaha gitu. Ka Adoiyah teh ka dieu lah. Jadi ada kena epi ke danu apal ayatna malah gitu. Jadi kalau melihat periode Mekah Madinah
hampir semua generasi itu selalu diangkat pemberitaan tentang tokoh di zamannya. Jadi Wahade, Nogoreng itu semua ditampilkan. Ini yang kadang-kadang kita lupa cara menampilkan gitu. Akhirnya dari 114 surat gitu kan, 6.200 ayat, 30 juz. Kalau membicarakan tokoh kebaikan disebut nama. Oke. Tapi kalau membicarakan tokoh jelek tidak pernah disebut nama. Disebutkan ya, Ustaz. Kayak lakob. Ini kan mengajarkan bahwa ada satu kejelekan harus diinformasikan. Tetapi tujuan menginformasikannya bukan untuk menjelek-jelekan, untuk menghinakan, tapi harus mengambil pelajaran. Contoh kinya, jika orang ngobrolkan Firaun. Siapa nama asli Firaun? Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Hanas orang ngewa ke Firaun, ari Firaunisme aya di urang. Nah inilah cara gitu. Cara Al-Quran tiap zaman pasti ada ikonnya. Pasti ada tokohnya. Kalau bahasa kita mah ada tokoh antagonis gitu kan. Iya. Pasti tadi ayah sang hero. Kan tiap zaman ada. Bahwa sebelum era media sosial sudah terjadi. Tetapi harus bagaimana cara kita menyikapi. Nah Quran ini mengajarkan bagaimana penyikapan. Berpikir. Abu Jahal, siapa nama aslinya? Tidak pernah disebutkan Tidak dalam pernah Al-Quran disebut. nama aslinya ya. Abu Lahab tidak pernah disebut. Sebutkan ya. Ya, ya. Tapi tokoh kebaikan mah disebut. Nah ini yang terkadang kita lupa gitu. Bahwa orang yang jahat sekalipun punya hak Oke. untuk dilindungi. Ya. Dan Allah dari sisi personalnya kan. selalu menjaga aib. Selalu menjaga aib. Karena tujuan menyampaikan tentang Firaun juga bukan untuk mengumbar aibnya. Tetapi agar jadi pelajaran. Nah dalam kerangka inilah khususnya kami kepada tim Sigabah gitu Ji. Begitu era arus informasi ini kesempatan harus mengambil edukasi. Cek epidema temani Wantun di geuleuh. kandang kan. Oh, oke. Cik wani keluar gitu. Jadi begitu ada kasus misalkan tadi viral, ngaran orang disebut, di lingkungan orang kudu mayar ku 2 juta didengekeun, pan gratis atuh teh mah. Ngayakeun mayar mah. Bagaimana penyikapan? Panas tuh. Gitu. Nah, Hari itu udah biasa dipuji mah. Ya. Ya mau disebut goreng, Cangguk tuh. siap tidak gitu. Jadi ada nilai dari sistem informasi yang dikemas dengan berbagai media, ternyata intinya Quran tetap gitu. Mengajarkannya adalah substansinya, yaitu bagaimana penyikapan. Ya. Nah, kita belajar adil. Contoh, kalau kita dipuji padahal salah, harusnya kita mengoreksi. Terbalik teh wartawan teh gitu. Wanita. Tidak benar memberitakan. Padahal bukan saya yang bagus, Allah nutup aib urang, wartawan teh nyahoan. Yes. Gitu nyampe. Jam. Gitu, rintihan tengah malam biasa. Jadi eta kasusna saat ekstrim ana mah Begitu lah saya gambarannya. Kami nambahan cagar alam teh monyet tungkul. yang di dawahan mana karunya Siap. Siap. Ada hidung. Jadi apa? Lain Ji. Lain Ji. Kabarungan, ya. Ji lain Ji lamun teu hadir geus dina player aya we. Dipertanyakeun Ada di kenyataan. Kita ayam mah abi bangil kayak gitu. Bisa ya pertanyaan nah gambar abet gambar pidi baik eta panjang ngisinan beurit eta sakitu we di pusat. Iya gak ganti PD. Lewat terus ke pusat. Jadi menyikapi viralisme itu harus terbungkus rapihnya. Saha pelakuna. Da urang mah wan kusabab geus aya majelis adoia asa rada ringan tugas teh bikeun we tongkat estafeta hijrah tentang frekuensi yang harus berubah. Tadina negatif jadi positif teh. Emang geus kana ranah nu lain Ustaz. Jadi ulin ka cagar alam Pangandaran. Aya monyet, apa menurut sareng monyet? Ada cowok Ambon di sadana. Wah, cek monyet nu hiji deui. Ngakan cau teh tiupan heula atuh. Ame teh wah. Panas. Mana panas? Akad ku hese ngagambarkeun eta. Karena pada da. Bodoh. Ya.
Nah, pada dasarnya Mas dan KBG udah saran mun teu diobrolkeun. Nya kitu lah tipe sama. Jiwana ya selah kedendam. Begitu. Tad, lanjutan kira-kira ada nggak saya pikir banyak contoh baik peristiwa secara historis yang sifatnya komunal maupun sifatnya personal yang terjadi di peristiwa-peristiwa pada masa-masa lalu yang kemudian bisa kita jadikan ibroh hari ini. Bisa kasih gambaran nggak? Kan gini, kalau dalam tanda petik mohon maaf, kalau tadi isu yang muncul di kalangan awam itu bagi kita sebenarnya biasa. Isu yang paling hebat itu di lingkungan ahlul ilmi yang menjadi viral. Saya ambil contoh yang paling fenomenal dan pelajaran bagi saya. Ini konflik antara guru dengan murid, yaitu Imam Ad-Dhuhri dengan Imam Bukhari. Sederhana kan? Sederhana gitu. Kalau bahasa kami antara guru dengan murid nggak ada masalah. Tapi ketika ada pihak ketiga yang tidak senang dengan kondisi itu, itulah yang coba kita menyebutnya di framing, digoreng. Ya, istilah framing tak. Ini contohnya gini, itulah pelajaran berharga gitu. Jadi di orang awam itu mah biasa. Ini luar biasa justru di kalangan ahli ilmu. Tadi kan judul tabayun sudah tahu ayatnya. Ya. Ini yang terjadi. Jadi ini yang saya ambil pelajaran penting. Jadi kalau kita lihat bahwa anggap saja Imam Ad-Dhuhri itu adalah tokoh di Parmindo gitu kan. Kemudian Imam Bukhari itu kaum pendatang. Karena beliau belajarnya ke berbagai pelosok, tibalah Imam Bukhari di Parmindo. Oke. Begitu Imam Bukhari datang, publik lebih tersedot kan animonya ke Bukhari gitu. Yang biasanya Syekh itu di Parmindo banyak mustaminya, setiap kali Bukhari ada kesedot jamaahnya. Pabeasan di Parkiran. Problem kan, Bi? Bagi guru nggak ada soal. Tapi bagi fans berat guru, ini dianggapnya sebuah dalam tanda petik ancaman. Guru aing mau terkenal. Nah, waktu itu isu yang paling sensitif, paling seksi tentang masalah Quran makhluk atau tidak. Wah, eta munculnya tadinya itu situ. Nah, maka tidak ada yang paling mudah untuk memecah belah, diangkatlah isu yang paling sensitif, yaitu disebarkan berita bahwa Imam Bukhari berpendapat Quran itu makhluk. Sampailah berita itu ke sang guru. Terlepas tadi ada kekurangan guru, memang proses cek and recheck tidak dilakukan juga oleh guru kan. Saat itu kan. Mengenai dongeng ya aing asa di Bukhari. Baperan wae nya. Baperan wae. Antara epic geus kana mau dituluykeun ah. Iya memang kalau yang dari yang ada seperti yang viral sekarang ada penyanyi yang nyanyi lagu sendiri tapi fals. Sebetulnya biasa fals mah di kalangan orang itu biasa nyanyi karena ini pelakunya penyanyi jadi viral gitu kan. Jadi masalahnya. Jadi masalah. Itu asup kategori segmen ngabomin. Ngebomin, ngebodor harapun Ustaz Amin. Aya we. Indor insya bodor. Dan lanjutan. Ya. Jadi pelajarannya apa? Ini tingkat ahli ilmu kan? Ya. Lingkungan ilmiah dalam tanda petik bukan sekedar tadi lingkungan akademisi kan? Ya. Tapi masalah ruhaninya kan tingkat tinggi. Iya, beda. Tapi hanya dengan persoalan itu. Kaduruk. Kalau bahasa kami ini mengganggu stabilitas. Nah, ada bahasa yang waktu itu khususnya Imam Muslim nih sebagai murid Imam Bukhari, juga Imam murid Ad-Dhuhri, kemudian Hamad bin Salamah, ambek ka Imam Bukhari gitu. Mun bahasa Prancis namanya ngajedog wae atuh. Ya teh. Coba bertindak. Ini kan isu liar yang diberitakan. Blunder kan? Nah buat cicing wae gitu. Kata Imam Bukhari, daripada engkau nanti yang ikut ruksak masuk dalam kumparan berita itu, arus itu, lebih baik saya akan meninggalkan tempat ini. Nah jalan terakhirnya itu menurut Imam Bukhari sudah tidak bisa dikendalikan. Inpoliar itu situasi ini. Jadi inpoliarnya nggak bisa. Orangnya hari itu lubatnya ke Garut. Kena lihat genep bulan. Nepikeun ka sare di warung. Nepikeun ka ada kumparan itu.
Ngobrol aja si Aki orang. Dengan penyumputan. Kejadian di pembaturan orang. Ada kisah nyata. Iya, lanjutan. Oh gitu Pak Ustadz. Aja itu. Asa di ulang tahun kan. Mana teh anjing. Kadung dinyakeun ka aing teh. Kan ingin teh karep dening. Oke mah diusir. Oh, mah kan edit tenang. Diedit. Oke, lanjutan. Jadi coba. Jadi ada tingkat Imam Bukhari sudah tidak bisa menyikapi sebuah situasi karena gara-gara informasi yang memang tadi di framing. Berat. Satu jawabannya. Allahumma ini upawidu amri ilai. Wow, mah ini. Ya Allah, aku serahkan urusanku ini kepada Engkau. Pulanglah kan. Karena udah di luar kendali. Sudah di luar kendali. Jadi kalau keambak murid gitu, nah cicing wae atau gitu-gitu teh gitu. Mau kuat mana geus gini. Ini pelajaran penting. Yang saya katakan tadi, di orang awam tuh biasa. Ini di tingkat tadi kan. Para intelektual, ahlul ilmi, kalau bahasa saya ya meureun nunyan framing lagi kan tingkat naon setan lagi gitu. Ya, Nah, inilah yang menjadikan mohon maaf ya, bahasa teknologinya sederhana. Ya. Tapi dalam konteks mempengaruhi publik Jahat. itu bisa. Jahat banget. Terkadang kesalahpahaman bahkan diciptakan. Yes. Ini yang saya mahal. Dan itu pernah saya alami. Makanya begitu saya mengalami, ingat saja kepada cerita Bukhari. Oke. Kita nu jadi pangupahan aja. Cek bahasana kieu. Hade goreng Ku baso teh. Aku bahasa. Cek barudak tukang baso, ade goreng ku BSA. Barudak motor. Ingat itu tat dulu tat. Abis gitu sih Bukhari. gitu. Oh lari. Kopi bray kan? Oh kopi berai. Mana jadi kan? Itu guru orang kerja ieu cete. Iya, masalah rada prinsip. Kasus Haji Ado. Masalah tina dunia maya. Linda ngomong ke Haji, "Ayah, boleh nggak aku suka yoga?" "Nggak apa-apa, aku juga suka selfie." Sugante kegiatan ternyata objek. Si selfie nanti urang. Meli susuna kurang. Empagro. Curhat aja. Curhat aja. Nyumputkeun amplop na koper. Kan DGN di dapur. Kita abis mah keterangan naon. Aduh, mah tengeringan ku. Oke, my friend, ini barangkali ini juga bisa jadi pelajaran buat kita semua karena kadang-kadang apa yang ada di permukaan tidak senyatanya persis seperti apa yang ada dalam penglihatan. Ini yang butuh nilai-nilai tabayun. Artinya sebut saja teman-teman yang hadir di dunia maya, fans ke siapa, tentu keterbukaan jiwa, keterbukaan kepala ini menjadi kata kunci agar kita tidak mudah terpengaruh, agar kita tidak mudah menjadi sumbu-sumbu pendek saja. Ya, betul. Karena urusan apapun yang kita lakukan, bahkan apa yang kita lakukan hari ini, who knows, di belakang sana atau di depan sana atau di atas sana justru ada yang menggoreng dengan cara-cara yang lain. Itu sangat terbuka Tapi situasi hari ini. reg-reg daga deui ya Dok, alamat Dok. Ayo dokter Samir. Dok. Wah, Dokter Oni ya. Dokson. Iya ada Dokson. Ini Dokson Spira juga ini. Maksudnya sok dagang Spira gitu. Dokson atuh. Dokson. Dia DMO heula. MOO naon Pak? MO makanan orang ompong. Bukan orang ngomong. Waduh. Emang Bisa. Ada Dokson juga hadir hari ini. Yo, Dok. Dokson kamu. Lantaran aya tema nu paling bagus, Ah. sperma dipakai obat kosmetik gila. Sperma dia bagus aya deui tapi piraleun deui wae. Lihat, Dok. Aya jagoan Betul, Dok. tenangnya. Iya pakai sperma. Aya teh. Mata glowing. Dok, ayeuna lagu Thailand keur hits. Oh iya. Pucat dina tonggong. Cat plat gong Pak. Iya.
Tapi sebelum kita lanjut kepada obrolan dan perspektif yang lainnya, mari kita persilakan kepada Wanda untuk ngaboding. Ngaboding. Sayangnya, ayo apa? Mana dia? Soalnya mau ada konsep bola. Kita haus ke bagian. Bodor. Atau ngaborok di Imah Rock Deni. Ngaborok eksim. Nah, eksim mah diobatan ku sperma. Iya jawabannya. Iya tema ya. Ngaborok tuan. Kan mikir kan. Ini mah perkenalan aja sama yang belum tahu saya. Ya. Saya ini berasal dari keluarga yang unik. Karena hampir semua keluarga saya ini nama tuh hurufnya W. Kakak saya Widi. Saya Wanda, adik saya Wendy. Bapak saya Wahidin. Ibu saya Eti. Bentar, ibu saya tuh anak paling tua, jadi yang lain manggilnya Wa Eti. Jadi WKW. Ini bodor kayak gini. Ini mah kalau buat yang nonton, saya sehari-hari siaran di radio sama Pak Ustadz juga, Pak Ustadz Evi. Ini mah pesan buat yang lain, kalau pilih calon suami, jangan reporter bola di radio. Oke. Nah, Kan amun reporter bola di radio kan, Ramai. ya saudara-saudara Asep mau bolong kepada kalamnya, hai melebar 1 meter di sisi kawang. Ini nggak enak kalau kebawa ke kehidupan rumah tangga. Nyuruh istrinya bikin kopi, mama tolong bikin kopi sebentar. Kopi manis mama. Aja. Aing harus sadar. Tinggi antep kan Ki. Ngomong Persib. Besok Persib main. Oke. Ya. Jeung mana isu kan teh? PSS Sleman. Sleman. Tapi yang saya sesalkan mah eta perselisihan antara pendukung Persib dan pendukung Persija. Oke. The Jack dan Viking. Oke. Cok The Jack teh, Viking anjing. Oke. Cok Viking, The Jack anjing, cek anjing non mau aing atuh. Paling seru kalau nonton bola itu ke stadion. Oke. Karena penonton teh sok tahu kabeh. Heeh. Eta aya tendangan bebas dan Persib di Ya. luar kotak penalti. Oh. Ku Atep mah tendangan pisangna alus melengkung. Oke. Dicokot ku Atep. Pas ditajong lempeng ka luhur. Naon geuning tendangan pisang teh lempeng ka luhur? Ya pisangna pisang aroma. Bodor deui mah. Ada normal enak penting ya. Ada ngelarang ke berenang album enggak sih? Pikir deui can aya kepikir. Oke, Pak Fred. Ini urusan kontroversi yang tidak selalu harus hal-hal yang bergizi kemudian tetap aja menjadi nilai kontroversi bahkan bisa menjadi nilai-nilai komodifikasi. Nah, saya pikir ini juga bukan hanya terjadi di ranah keseharian, di ranah nilai-nilai agama, bahkan mungkin di ranah kesehatan ada hal-hal menjadi situasi bahan obrolan menjadi viral, tapi mungkin viralnya di kalangan dokter saja. Itu bisa terjadi. Di kalangan apoteker saja atau di ranah-ranah profesi masing-masing. Ini pasti. Dan ini akan sedikit banyak mengubah cara pandang, mengubah cara bersikap. Kata kuncinya apakah iya hanya sekadar urusan kita tabayun? Karena kadang-kadang kita juga kalau sudah ada dalam arus, ya orang kudu nanya ka saha. Haji Ado sebagai pemirsa. Mungkin harus dijelaskan pertanyaan melalui tarian. Efek baheula. Ada teh boga Sri Mulat. Eta pisan. Jangan langsung we kieu. Urang menanya ka Ado mah bahasana perlu bahasa pengertian. Jadi leuwih jelas teh dijelaskeun. Akur. Eta jawabanna. Lama lebih optimis mana? Lebih optimis mana ke Dokter Sony. Emang saya iklan lagi Redoxon reaksi Dokter Sony. Jadi Dokter Sony nu ngangge remote Sony na. Nya. Pakai sapu urang. Atau pilot. Dok, ada nggak peristiwa-peristiwa yang di situasi kedokteran atau dan dunia kesehatan pada umumnya yang sebenarnya itu viralnya di kalangan tertentu saja, tapi kemudian ngefek kepada situasi perubahan masyarakat sosial? Sebetulnya sama sih ya dengan Ustadz gitu ya, dengan penyiar radio. Ngomong tuh harus jelas.
harus keharti ku apa yang kita hadapi gitu, orang yang dihadapi sama kita. Pernah ini ya, ini asli kejadian. Pasien datang, udah sepuh, nyeri pinggang si ibu itu. Ini teh. Saya kasih aja obat, Bu, ini buat pinggang ya, buat sakit pinggang sehari 2 kali, buat 3 hari. Pokoknya lamun sembuh udah nggak usah kesini. Kalau nggak sembuh ya kontrol lagi aja. Setelah hari keempat datang sini teh, kontrol berarti tersembuh ya, kan gitu, kontrol tersembuh. Kumaha nyerina, naon anggar teu pangaruh obat teh. Oh. Pokoknya obat dupang patena we ayeuna mah sok sabaraha wae ge ditebak cenah gitu. Dibeungar ya sini. Oke, siap cenah. Pas naik ke tempat tidur dibuka. Obat nyeri nu kamari disebut yang nyeri pinggang teh narempel di nu pinggang. Salah. Dok, anaknya sok kesembuhan. Anak sok ketemuan buntut dokter. Beungeut kan ngijinannya, mau make baju bodas sigala sadudi mah. Sangana dokter. Dok, cenah saya suka pusing. Urang mah dalain dokter. Kalau pusing, kalau suka lanjutin aja. Untuk suka cerai. Jadi harus jelas ngomongnya. 2 kali hiji kan, sehari 2 kali buat nyeri pinggang. Pikirna sini ini kan ditempel. Teu salah. Ya salah orang atau salah beda. Jadi Salah tukang celep. Salah tukang celap. Pengalaman aki. Nah, iya urusannya aki-aki mah ya. Mata kudu daek maca teh eta. Ya, obat gatal dinya teh. Beli obat gatal. Diuyup eta mah. Yuk, saya eta kan kocok dahulu nya. Oke dikocok dah. Juga nanti jika obat batuk kan dikocok di. ngocok naon diinum. Eta obat. Sugan teh naon. Aduk lagi diaduk. Kocok itu diuyup, lep. Nah, tujuh rei teh panas eta. Ieu mah aslina. Tuh kuat. Bebejar ka bapak teh. Jeung ka emak. Nih kira aja emak keneh. Nya da budak keneh ayeuna da budak. Aki-aki ge anak king. Aki king. Mana ya? Iya kocok dulu. Ayo bet diinum pan kuduna dioleskeun. Aduh, astagfirullah tuh dibawa ke rumah sakit. Jadi we kieu nya. Lamun teu diinum mah kasep. Tapi alhamdulillah diinum mah jadi Jadi ayeuna ge kasep leuwih kasep gitu. jadi morolog bener aslina tak eta perluna tali teh dibaca heula. Dibaca heula. Ikro Dibaca heula. Jadi lamun teu ngarti nanya, bener ya? Isi salah ka dituna. Segala luka ge bila Anda sakit hubungi dokter, bang gitu. Bila mana Anda mati hubungi lebe. Ya aya hiji deui cerita di pas di Mekah ya, di Mekah. Tiba-tiba ada yang nyamperkeun. Dok, mau nanya, saya tuh beli obat ieu tapi teu pangaruh. Tingali, oh nya bisa tuh kumaha carana bahasa Arabnya tulisanna tapi da obatna teh eta Kandunganna apa? Kamari emang kumaha diminumna di cara makena kamari teh ku saya teh ditinyuh we cenah ku cai ya benar cai panas terus diminum terus 2 kali teu ngaruh diminum sih nya salah atuh da kuduna ge dioles dioles kuduna ge ya diinum hajar jahanam ngaruh geus 2 kali teu ngaruh cenah hajar jahanam Goreng salah cara. Udah ya ajar yang aduk tadi. Ya jajan. Jadi disaran ke Jado. Jajan. Kan hajar jahanam mah dioles lagi. Hajar jahanam kali ngajar penjahat. Nya. Kan jahanam penjahat. Nya bener. Hajarnya. Tapi eta ki dongeng anu balik syuting tadi mah pas aliran kumaha dongeng lagi eta. Eta ada bakapi rahasiana ki. Entong eta. Aki mah ya we lah nyimetik ke pemirsanya ya.
Nah, pokoknya iyalah ke para guysnya. Kepada guys. Yang ada di Halo guys. para guys yang ada di luar sana. Tip yang tip awet muda. Wow. Kan Pak Amin tadi ningannya, Pak Ustadz Amin. Aki bisa awet muda, kumaha resepna. Nah, iya tip and trick ya. Puntennya Pak dokternya. Sanes obat sanesnya. Tip and trick ya. Jadi ada 3 resep gitu. Ada 3 resep itu. Satu, kita harus rajin olahraga. Olahraga. Jaki kan bela dirinya. Olahraga. Po. Menaunnya pingpong. Pokoknya yang penting olahraga lah. Catur gitu ya. Tapi satu olahraga otak. Olahraga diuk. Bang dipancing lah ya. Tahu mana? Boga jawabannya ki mah kabeh. Yang kedua, makan teratur. Makan olahraga makan teratur. Makan teratur. Itu yang kedua. Nah, yang paling penting ini yang ketiga. Tahun ki. Jangan mengatakan usia yang sebenarnya. Cerdas. Makanya cek KTP Haji Ado, bukan angka yang sebenarnya. Sudah dimanipulasi. Oke, Mbak Bren. Obrolan ini memang bisa kemana-mana, tapi kata kuncinya tetap pada nilai-nilai bagaimana kemudian kita jangan mudah terpancing pada segala sesuatu yang dianggap kontroversi karena belum tentu berisi apalagi benar, belum tentu juga. Nilai-nilai ini yang kemudian menjadi medan perjuangan kita pada situasi media sosial hari ini. Nah, Ustadz, selain peristiwa Imam Bukhari dan gurunya, ada nggak peristiwa yang lain yang dalam sejarah tradisi mufasir misalkan terjadi seperti apa? Ya, itu hampir semua. Jadi gini, karakter seperti ini hampir merambah di semua bidang ilmu. Oke. Ki Adi lebih tahu kan bagaimana hujatan terhadap Imam Jamasyari. Ya, betul. Persoalan tadi corak. Ya, kalam kan? Ya, betul. Kemudian Imam Alusi. Kemudian Imam Fahrudin Ar-Razi. Arazi, betul. Itu guruna Epi Dengan biroi-nya. kitab kememetna Epi Effendi Arazi. Karena Kitab tafsirnya eta. tafsir biroi. Itu kan sampai dikatakan bahwa kullu syai' ila tafsir. Segala ayat justru tafsir mah eueuh gitu. Itu kan ada. Nah, inilah yang bagi kita kenapa bisa terjadi seperti ini gitu. Dulu kami kan menyangkanya dalam tanda petik itu kan ego sektoral bidang keilmuan. Ternyata semakin kesini ternyata bukan itu permasalahannya. Dari hayang tadi kan persoalan tadi ketidaksetujuan yang sifatnya kecil. Kemudian ini yang terkadang membentuk masyarakat kita gitu. Nah, ini yang sekali lagi ini bidang keilmuan, bidang keulamaan, bidang agama dalam kalangan demikian itu terjadi dan hampir semua itu terjadi. Jadi sehingga lahirlah bahasa yang Ana sampaikan ke Epi gitu bahwa mun anjing ngagogog gitu. Tong dibaledog. Goblok. Karena ti Epi asli Cingogo we. gitu. Jadi loba senajan batuna loba angere mah cukup. Mending pakai ngabangun batuna gitu. Nah, itulah yang saya Ini pakai ngebangun. Jadi itulah yang saya sebut bagaimana mengelola energi negatif kita kelola jadi energi positif. Karena pasti di balik itu selalu ada nilai. Nah, yang paling fenomenal hadisul ifki ya. Menimpa rumah tangga Nabi gitu. Itu kan sederhana. Kan belum tentu orang bermaksud menyebarkan berita isu yang memang negatif maksudnya. Tapi gara-gara cara ningali. Perspektif. Padahal belum tentu niatnya jelek. Ningali keduaan gitu. Digoreng. Kan ngeberitakan dia boleh jadi polos apa adanya. Belum tentu karena dia niat buruk. Tapi ketika diterima oleh siapa itu jadi negatif kan. Ini Lingkaran dalam saya sebut lingkaran tadi Ahlul Bait gitu kan. Ini terjadi hal yang demikian gitu. Jadi komo tingkat orang kudu kumaha ngalawan setan framing ieu gitu. Ini yang tidak mudah. Jadi intinya bahwa kenapa oleh Quran isu-isu yang dalam tanda petik
itu bisa mengganggu stabilitas, itu diangkat. Ari kitu mah ngan sekedar dampakna leutik ukuran kita mau diabadikan. Itu selalu ada gambaran dimanapun, kapanpun, sebagai siapapun kita pasti akan mengalami itu. Episodenya tadi. Tong baperan bener teh. Ya makanya kuncinya itu gitu. Jadi ternyata bagaimana cara ulama begitu menghadapi muridnya dan sebagainya, memang kesimpulannya jangan baperan. Dan mereka adalah para alumni yang sudah teruji dengan beragam isu yang menempa gitu. Itulah kesuksesan yang akan dirasakan. Hari itu mah epican pi omongan tong maka ngaku sukses gitu. Ya, dan ini my friend, ini kemudian menjadi seolah-olah hal yang sangat sehari-hari ya, ketika kita sudah intim di media sosial, kita sudah terbiasa dengan disuguhi dengan hal-hal yang dianggap kontroversi. Namun kadang-kala barangkali yang terjadi justru kita dialihkan perhatian dengan sesuatu yang dikontroversikan, hingga melupakan situasi-situasi kondisi yang inti yang harus kita perjuangkan. Sebut saja misalkan di tengah situasi pangan kita sedang bermasalah, tiba-tiba dihembuskan ranah situasi kontroversi yang lain. Akhirnya masyarakat melupakan urusan tadi karena sibuk membicarakan yang tadi disebut kontroversi. Nah, ini artinya kita juga harus aware dengan situasi itu, jangan mudah tenggelam dengan apapun yang dikontroversikan, siapapun yang memainkannya, karena jangan-jangan ini justru adalah bagian cara bermain mereka. Mereka itu siapa kita juga nggak pernah tahu, tapi ini yang terjadi, selalu ada istilah pengalihan isu. Nah, ini kan ujung-ujungnya nilai-nilai disebut dengan kontroversi. Sebut saja berita yang kemarin tentang salah satu nama perusahaan makanan, misalkan Holy yang tidak holy itu misalkan Ada Holy Wing aja. Aing tapi omongan mah. Nah, jangan-jangan apa dibalik ini semua? Apakah ada pengalihan isu yang lain atau apa? Karena paling tidak sepengamatan saya yang bodoh saja, seringkali terjadi isu-isu yang besar itu justru di tengah arus yang besar hadirnya. Pengalihan isu. Nah, menyikapinya seperti apa, Cak? Ini nanti kenapa Ayah Pidi harus hadir? Oke. Ini penting. Jadi Ayah Wanda sekarang. Ya, ada ayah. Ayah Wanda. Yatim di mana? Kang si Gaki Kang. Jadi tiap kali mau pemilu, isu-isu nabi palsu pasti selalu hadir. Gitu. Jadi tidak ada isu yang dianggap paling sensitif gitu kan, dalam konteks dan event tertentu. Paling seksi agama itu pasti masuk. Dikomodifikasi. Pasti dikomodifikasi. Ini ya antum orang-orang media yang lebih paham siapa dan arah kemana. Terkadang kita cekorot mah aya isu anu tadi teu kudu neangan jurik nu teu kadeuleu gitu kan. Ya. Tunjuk hidung mudah, ada yang tidak bisa. Pada saat tidak bisa, kita harus menyelamatkan umat. Jangan sampai umat teralihkan isu dari pokok gitu. Nih yang kembali di dalam urusan tadi keilmuan. Kan akhirnya orang tidak fokus kepada substansi keilmuannya. Ya. Tapi lebih terjebak dengan isu-isu yang dalam tanda petik jadi kontraproduktif. Ya. Tungtung nama tadi ngagorengkeun imamna, ari karya imamna teu pernah dibaca. Yes. Karena sudah tadi terkena isu itu kan. Yes. Itu diantara contoh. Nah, oleh karena itu ini penting barangkali untuk kita bicarakan ini karena ini akan selalu gitu. Nah, kehebatan Ada pengulangan itu. Bahasa anak kalau tadi menggunakan tadi cara pengelolaan informasi di Quran pasti akan selalu terulang. Oke. Jadi bagian dari sunatullah. Model yang demikian. Nanti kuncinya mah tadinya abah daek Aki. maca, Daek aki, maca. daek maca. Gitu. Sing daek maca. Maca situasi, Iya. maca buku, maca naon we. Ya. Jadi kalau bahasa terakhir akhirnya guru kan nasihat kieu. Yang harapan nu kieu mah tong ditingali beungeut nah gitu. Pasti katipu tingali we bujurna gitu. Saku 2 we mah jebol, kudu boga saku 10 gitu. Itu nasihat guru. Wow. Tong ditingali beungeut nah. Katipu tingali we bujurna gitu. Jadi kalau sudah tahu di mana jolna mah teu kudu riweuh. Da moal teu kadinya gitu. Urusan dapur tempo dapurna. Tapi memang nih lamun tadi obrolkeun kieu ningali apa yang ada seperti fakta. Tapi mun dibarengan ku ngaji mah kesimpulan sementarana aksiomana pabelit banget jeung mujur. Tiga maju padahal mundur. Oke. Jadi mun nanya Anu maju ka gigir. nya. Ya, Tewe. sama tadi dongeng nu ingkad bong kapanggih
ingkat kudu geulis. Nya. Jadi tiluan nu cacat. jadi Nu hiji pecak, nu hiji ingkat, nu hiji bongkok. Ieu trik menyikapi persoalan supaya nilai tetap baik di payuna nu geulis eta. Diskusi nu tiluan teh ki. Nu bongkok heula cina ki heula, pura-pura nyieun garis. Cek nu pecak teh. Ah, teu lempeng. Kenu ieu mah salamet mah. Urang hapus we cenah. Ngajijir teh. Gitu. Jadi memang babelit banget jeung bujur asa maju padahal mundur. Penting naon ngadawuh kieu teh. Ngobrol atuh dawuh. Kompakan untuk memandang persoalan itu bagaimana ke arah mana larinya. Gitu ulah kajebak lah. Satu jadi nu pincet aja. Oke emang ya. Salah nanya, Pak. Bebas, dunia mentos itu. Salah nanya. Dok, di isu kesehatan ada nggak seperti itu, San? Banyak. Ya, seperti kemarin saja kan ketika COVID gitu ya. Ketika COVID. Kan masyarakat jadi chaos we jadi banyak nu ngaborong masker, pararuguh, hand sanitizer gitu ya. Dokter Wanian ya, ngaborong nu karena itu pararuguh kan, betul. Pas harga kan jadi mahal. Harga jadi naik. Gara-gara saha? Ya gara-gara urang sorangan ada macana salah. Macana salah gitu, begitu isu disebutkeun bakal kieu langsung pada beli, nu untung saha? Anggar kan? Udah gangkol. Bujurna teh. Anggar, nu untung nama eta urang nu balangsak gitu kan. Jadi tepugu kabeh informasi. Da salah informasina. Cara maca dagang, Dok. Sebenarnya baru banget. Pernah di Gen merchandise. Oh iya. Oleh masker eta. Iya, semua yang mengadakan acara pasti gimmicknya masker dan hand sanitizer. Pasti eta. Kan jadi mahal atuh. Cik anu benerna kumaha teh, Dok? Cek versi dokter. Ya sebetulnya kan itu kan penyakit baru. Penyakit baru yang datang gitu ya. Dan kita tidak tahu ini harus seperti apa. Pada dasarnya gitu. Pada dasarnya awalnya kita tidak tahu. Kan semua berkembang, pengetahuan itu berkembang. Awalnya misalnya ada menteri yang bilang, "Oh, yang sakit aja yang pakai masker." Itu benar. Karena pada saat itu temuannya baru itu. Tapi kan digorengnya. Terus kemudian ada temuan baru, ternyata yang tidak sakit juga harus pakai masker karena masker itu hanya nahan 70%. Yang 30% tetap keluar. Gitu. Jadi tetap dua-duanya harus pakai masker. Kalau dua-duanya pakai masker paling 1% yang keluar teh. Untuk meminimalisir. Iya, untuk meminimalisir. Jadi sebetulnya kalau kamari caricing mah di imah, lockdown we 3 bulan geus beres gitu. Sebetulnya mah. Tapi kan ada yang nggak mau lockdown teh. Lockdown kan berarti semua harus didanai oleh pemerintah. Bayaran ke pemerintah KB. Dana pemerintahan nggak ada. Kosongnya. Cenah. Tanya we ke pengusaha. Semua hewan ternak kudu dibiayaan ku pemerintah. KB. Kan kota Cina malah Shanghai kan tutup. Gitu ya, itu tutup semua lockdown, dibiayain kabeh, dibayaran. Konsekuensinya itu kita enggak kita pabaliut yang kesehatan atau ekonomi, sehat ekonomi. Akhirnya dua-duanya hancur kan gitu. Itu sebetulnya mah. Jadi kan ya kudu pinter maca yang masyarakat kan taunya begitu pokoknya viral, ningali langsung percaya dan heboh. Karena memang isu yang dipunculkan menuju salah kalor ya. Iya. Memang ada yang tiba-tiba blok gitu. Memang ada itu. Eta gitu yang paling awal dibombardir. Sampai Dok nu paling ngeri hati di dunia spiritual mah jumaahan pre. Karena memang isunya cocok. Loban blok mun hati ceramah teh sarang teh. Matan pre, amplop ngaruh. Urang andalan Covid di dinya hungkul. Sampai kosong di Tapi Pak Satrin mah anget jalan kan? Jalan. Enggak usah deden. Oke, Bapak dan teman-teman yang hadir di sini barangkali ada yang mau disampaikan atau ditanyakan. Silakan. Sok, da wau atuh ngobrol. Oke, sampaikan. Di Korea ya, di Korea. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Anggo senang. Ustaz. Perkenalkan dulu, nama saya Iva Mazhar, perwakilan dari Bobotoh nya. Siap. Siap. Benar eta. Dari RRC, Republik Rakyat Cijaura. Siap. Bukan teh Korea, Kopo area euy. Tadi berhubungan dengan viral, hubungannya kan dengan HP sama sosmed gitu kan. Apa kita harus orang Bandung? Pasti Persib gitu. Lamun ka Orange Athletic rada kumaha gitu. Terus yang ketiga, sosok idola saat ini kan para pemuda atau pemudi itu kiblatnya kemana sih yang benar? Padahal udah ada contohnya Nabi Muhammad gitu. Tapi intinya mau dibawa kemana lah pemuda saat ini gitu. Diwakili. Nya dibawa ke iRadio we. Jawab, udah. 3 pertanyaan eta wa, keren pisan dah. Perwakilan dari anak muda hari ini ndak? Hah? Jawab, Ji. Ya. Nya teangan we. Cara ngomong tapi sekali ngomong diomong. Aing enggak bisa gitu. Kene masalahna. Sherlock lah. Ya, tadi kalau menyikapi itu mah kan jadi who man behind the gun itu kan. Jadi segala sesuatu juga bisa jadi positif, bisa jadi negatif. Ya. Gimana kita yang mau Memainkannya. memakainya, gimana apapun itu gitu. Ya. Maksudnya jadi termasuk sosial media. Bersosial media harus jadi hal positif bagi kita gitu untuk ya apapun itu untuk berbagi kebaikan, berbuat kebaikan untuk Membantu sekali. dari sisi ekonomi ada membantu sama ya harus jadi itu gitu karena pasti selalu ada lah ya di tiap hal juga apapun Ada. pasti ada negatif dan positifnya. Ayo sudah Jadi arahkan subjek we. itu bukan objek ya. Ya gitu. Keren. Kalau masalah idola ya idola anak muda sekarang ya tadi juga sudah disebutkan kan ya. Ya. Haji Ado. Alhamdulillah. Kalau saya mah idola sebanyak-banyaknya jadi idola karena manusia yang namanya manusia pasti ada negatif positifnya. Oke. Mana kita bisa ngambil positifnya. Jadi sebanyak-banyak mana idola mah gitu maksudnya untuk mengambil hal yang positifnya. Kalau saya mah pikirnya gitu Jadi aja. tukang gitu. pemulung kebaikan. Nah, itu gitu. Oke. Wah, pas biasa dakwah. Nyai Nam Sadamin. Sekedar dege beak lapan. Gede-gede lah pusat beak MC KB. Jadi kunci nama ieu Kaki. maaf nama ieu kereteg hate. Kertek hati. Nah, ari idola mah kumaha kereteg hate betul. Benar. Tapi jangan sampai salah kaprah. Nah, itu. Lain salah kopea. Lain. Oh, Fanatik kaprah. dari fanatik teh ya. Karena ada satu contoh di lembur lain mengidolakan Aki. Aya fanbase-na, nanti ngaranna teh kitu deui ki. Fanbase teh naon ki ngaranna ki? Anak milenial, Naon ngaranna teh ngaranna? Grup pecinta Aki no. Ngaranna Warkid, Warkid. Wargi Kidaus. Bagi yang mau daftar jadi Warkid, maaf formulirnya atau CM. Ramah tamah suka seri. Warkid ramah tamah suka seri. Jadi saking ngidolakeun Aki, Diajarkan rumus moal ki. saking ngidolakeun Aki, tangadak-ngadak kuntu ditek-tekan mana. Radikal. Fans berat. Fans berat. Idola Aki Daus. Hayang jadi anggota metik. Saking ediknya. Jangan sampai gitu lah fanatik Oke. teuing lah. Tapi itu idola itu jeung arahna ka mana da moal bisa digugusur ku kolot. Kolot mah hanya memberikan contoh anu geus kaalaman ku kolot. Kurang ngabejaana. Ya. Nah, aing mah bade tuh pernah ngalaman kieu. Si lain teh ulah kieu. Oke. Hanya memberikan gambaran seperti keterangan-keterangan anu diuningakeun. Tah kieu geuningan pagawean Firaun teh, tah kieu pagawean Namrud teh. Tapi teu disebutkeun namina. Nah, eta Sampai anak orang masih Najwa Amalia binti iPhone. Karena guguruna teh ka iPhone teh ka bapak. Karena bapak nanti kurang kumaha viral. Kita nasab gaya baru ya. Nasab gaya baru. bergaya milenial. Oh. Jawab bebas. itu jawab. Ya itu. Kalangan belum mari. Jadi ulah
kalau tok teuing lah gitu. Ulah Fanatik kalau teuing ya. Nah, gitu. Ulah fanatik teuing. Anak muda mah anak muda aku ya masih berjiwa muda. Nah, masih kena adolit dong mereka. Ada litiat deh. Masih sudah bapak. Soblong, papa. Saat menyikapi usaha fanatisme ini juga kan kemudian ngefek kepada segala sesuatu yang di menjadi suatu kontroversi kadang-kadang ya dari orang yang difanatikan oleh seseorang. Nah, penyikapan tentang fanatisme itu seperti apa? Tas? Ini nyambung yang Epi. Jadi kultus kana Nabi wae teu meunang. Yes. Tasub. Yes. Ini kan kenapa Quran ini memberikan satu panduan harus secara seimbang. Nabi Muhammad sebagai nabi dan sisi basyariah kemanusiaan. Ya. Nu kudu diyamin teh. Dari sisi kemanusiaan, nabi itu diprotes dalam beberapa kasus. Saya ambil contoh nih. Entong dengan dulu kita mengadakan satu peristiwa boykot gitu kan. Yes. Produk Ya. orang kafir boykot gitu. Yang menyerukan boykot ai HP-na produk luar. Yes. Ya, Di sada sampai ka diri campur. Nah, ya produk keluar. Ada produk luar. Tapi duitnya. Ya. Kita melihat yang namanya perang Honda. Yes. Itu sistem pertahanan itu Persia. Ya, Persia banget. Ada orang Persia nih oge. Karena Persia yang pertama kan. Sama Persia orang Persia. Persia ini Zoroaster kan. Ya. Kaum Majusi. Dalam konteks demikian, Nabi mendapatkan usulan. Sisi yang lain, Nabi punya kebijakan A, ditanya ke Khobab Arad, ini ro'yu atau wahyu? Yes. Setuju. Selalu seperti itu. Kan selalu ditanya, ini ro'i, kalau ro'yu ada Yang lebih baik. yang lebih baik. Itu contoh. Jadi kita ingin membangun hubungan dengan Nabi ini gitu. Dalam tanda petik itu proporsional. Yes. Memisahkan mana yang sifatnya diniyah, mana yang insaniyah. Ke dokter. Tak maksud urang harita teh kitu. An aing harita. Ini tapi aing mau bukti lah. Kitu maksudnya. Wah, Lanjut, Teh. di antara ustaz sok ceng-cengan gini. Cencengan. Wan ulah. Terus ada komporan wan mana wan diomongan wan. Terus kecedok ke lain. Ari kamari kumaha ngajelaskeun aja. Pusare aja. Menjadi salah. Jadi Kak kamu ke jadi Kak. Oke, lanjut Sadami. Ya, makanya Nabi ngajar kena alaikum bil qasdi kan. Hendaklah kamu menjadi orang yang pertengahan. Karena terkadang terhadap Nabi juga dilarang gitu. Ainul lebay. Nah, berarti kan dalam konteks keseharian kan butuh prototipe Ya. yang mencontohkan seperti itu. Saya ambil contoh. Kalau kita ingin mencontoh Nabi itu mendengkur. Oke. Apakah beki tadi tarik kerek beki nyunah? Ah, nya. Kan gitu kan? Nah, itu contoh. Kemudian tadi perawakan Nabi kulitnya putih. Epi teu nyunah kan gitu. Jauh banget. Jauh. Mata kudu tadi kudu Rambut pakai bahu. Tahu kan? Dada bidang. Perut lempek. Iya tenyuna. Nah, itulah yang Nabi pernah peringatkan. Yes. Karena ada beberapa orang yang ingin seperti Nabi tapi justru mematikan sisi kemanusiaan. Saya mau nikah, rek terus tahajud, rek terus saum kan gitu. Nah, ini kan butuh bagaimana menerjemahkan ini dalam sosok keseharian. Itulah yang disebut keteladanan. Makanya jadi uswatun hasanah dalam aspek apa? Sisi basyariah. Antum a'lamu bi umuri dunyaku. Nah, kasus yang terbaik kan bagi anak tradisi pertanian antara Mekah dan Madinah kan beda. Mekah strateginya stek. Ya. Di stek. Madinah kan tidak. Begitu Nabi hijrah, melihat teknologi pertanian yang dianggap oleh Nabi tidak berkemajuan, menurut orang Mekah diterapkan. Begitu panen, kalau gagal panen, sapraku ustaz jadi goreng. Gitu tuh kejadiannya. Jadi sebelum mendapatkan tadi petuah dari Nabi, kemajuan terjadi dalam masa panen. Ya. Setelah tadi Nabi mengusulkan harus di stek, diterapkan oleh Madinah, gagal panen. Itu contoh. Begitu gagal protes.
Ya saparakusan pipiluan ya. Jadi gagal panen. Maka Nabi menjawab, anak basarun mislukum. Aku ini seperti kamu. Bedanya apa? Yuha ilaya. Diwahyukan kepadaku, tanuk itu meda antum Eta mah persis siga kejadian Ustaz Epi dagang kaos, digeunggeurkeun ku Haji Ado. Geus saya Ustaz mah ngaji, urang nu dagang kaos, ulah sok pilu-pilu dagang. Jadi we bubuk. Kalau hari teh mi. Payu heueuh jakat eueuh. Jadi we aing teh ku bahasa gitu. Jadi, Tum dalam konteks sekarang, yang paling susah, Ana juga diajar dan mengajarkan, memisahkan mana petuah ustadz, mana tutupan manusiawi. Karena kalau salah menyikapi, semuanya dianggap fatwa. Ya. Itu yang tidak mudah. Begitu ya ustadz, ambekna teh bener ambek syar'i. Duit dari mana? Mana Oke, Pak Ben, kita dengarkan dulu bonse yang kedua dari mana? Oke, Bang Wana, lanjut. Etape kedua. Masih mengenai Persib. Viking. Persib. Ya. Itu. Oke, main gun main. Kalau ngomong masalah Persib mau Persib ya, ini kan ini nggak tahu kenapa Bobotoh Bobotoh itu punya kebiasaan unik kalau Persib menang. Oke. Yaitu konvoy ngegerung-gerung motor. Ngegerung-gerung motor teh aya template-na. Now. Ngeng. Yes. Setelah saya teliti kenapa gitu template ngegerung-gerung motornya, itu dari hidup Persib. Hidup Persib. Ngeng. Ya. Makanya kebiasaan ini tidak pernah ada di Sriwijaya FC. Nggak ada. Nggak enakeun hidup Sriwijaya FC. Bodor barudak. Kedua Mang, lanjut. Cina ke toilet dulu. Siap. Ngajak Ustad, anter kudu ngadatangan toilet, sorry hampura. Teu bisa toilet kedatangan Ustad. Lanjut Mang Wana, kedua. Nah, ini kan tadi sudah dijelaskan. Template-nya gitunya ngagerung-gerung motornya template gitu. Sesuai lagu. Ngeng. Eta teh wan tafsirna teh dua hidup Persib mun eleh wasit goblok. Tidak bisa. Tapi pas konvoy, aya nu ngeng. Naon tah tafsir? Hak itu mana mah? Mun hidup Persib. Cadel. Cadel. Atos. Sulap. Sulap. Iya. Gitu ya. Ada yang nasib namanya goreng. Dan hikmah yang Musa dapatkan dalam beberapa etape episode hidup Ustadz, pada titik-titik yang satu sisi Ustadz merasa terbawa diri ketika sebutlah viral atas nama kebaikannya. Namun dengan seolah-olah begitu mudahnya juga dengan keviralan yang lain, Ustadz ada pada titik yang lain. Hikmah dari itu Ustadz, apa yang Ustadz alami Ustadz? Menjadi manusiawi, jadi nabi mana yang tidak diuji, justru sempurna hirup mah ketika dapat ujian. Jadi simpel sih kesimpulannya mah, jadi orang kudu lebih mulangkeun diri bahwa orang saha gitu. Si artis lain tidak di situ. Urang geus ngajalankeun tugas, urusan paham jeung teu paham eta lain tugas urang. Nah, nu keur dibenahi ayeuna bagaimana maksimalisasi dalam ikhtiar memahamkan. Makanya wajib ngaji terbagi 12 pan geuningannya, diajar ma'ani, balago, mantik. Saha teh nu dihadapi ku urang teh. Gitu. Jadi engke kapanggih sorangan nikmat hirup teh. Justru urang merasa skring deui aing digeruan ya ku Allah. Contoh DKI Dono Kasino Indro itu begitu viral. Nya. Nah, kasino jeung Dono nu ti heula. Karena Indro teu lucu.
Ya, karena akhirat pun butuh hiburan. Video apa? Aya deui wae. Sing deui abi mah sok leuwih telucuna abi mah da. Kalau resah yang melucu kalau resah. Melucu abi. Langsung merawat aja. Tapi ente dipanggil kan itu. Langsung meureun. Dipanggil Kodim. Ini kurang lucu dipanggil. Jadi Indro teu lucu, matakna teu digerok. Tapi insyaallah hiji mangsa direunikeun. Oke, satu orang lagi barangkali mau disampaikan sebelum kita di belah dia, tuh. Oke, sampaikan, Mang. Punten, jadi menanggapi masalah viral ini ya, isu-isu terkait bahkan di kita khususnya nih, di kalangan kita sendiri, budaya tabayun itu masih kurang sepertinya. Padahal Allah sudah mengingatkan di surat Al-Hujurat ayat 6, eta mah tugas Ustaz Epi we nya ayat 6. Iya, kan Ustaz Epi teh mah. Oke. Posisi sebelah kanan bagian bagaimana sih cara menumbuhkan budaya tabayun ini agar isu-isu yang kita terima itu bisa menjadi sesuatu yang kebaikan seperti yang disebutkan tadi, dan apa sih yang menghalangi kita sebenarnya untuk bertabayun? Mangga, hatur nuhun. Malas yang menghalangi kita untuk bertabayun, malas. Nah, Gitu. malas. Sama gini kalau di dunia media, soalnya orang tuh pengen selalu pertama menyebarkan informasi itu biasanya. Jadi tanpa tabayun. Nah kalau di tempat saya siaran, ya dibiasakan memang itu sudah jadi tekpel kalau tabayun tuh. Jadi maksud dalam arti itu harus disediakan benar enggak beritanya, ini di mana yang kasus yang pertama mengeluarkan pernyataan waktu almarhum anaknya Kang Emil ketemu kan itu juga dicek, nggak langsung posting. Maksudnya kalau saya mungkin kerja di media, di radio, itu sudah jadi keharusan yang menyelidiki. Sudah jadi SOP lah. Iya, saha nu ngaluarkeunna portal beritana naon sih mah kayak gitu. Berarti radio nu bener ya banyak. Insyaallah, amin. Si Wana naungul teu bener mah. Kalau kan bener atau dengan si Wana aing aya di sini. Aing dipake. Kalau kata saya yang menghalangi orang tabayun adalah malas. Dan orang dia mah malas gitu maksudnya teh. Dalam arti nggak tahu ya, nggak semuanya juga mungkin tidak menjadi kebiasaan, tidak menjadi habit untuk ya membaca tadi kata Kidaus, menyelidiki. Ya minimal ada usaha lah gitu, tong. Baca kadang judul laungkul geus disebarkeun gitu kan, gitu. Itulah mungkin kalau kata saya kebanyakan, tapi nggak semua, saya yakin juga banyak yang. Kalau menurut Tok Denim gimana? Adek nanya saya. Oke. Lain di radio kan ya. Eta nu nyiptakeun lagu healing kudu mawa selingkuh saha. Lagu mana ya? Sok di iklan itu. Healing cenah. Bawa selingkuhan, bawa saha, bawa eta saha eta. Tabayun tah. Itu tabayun. Radio mana? Ya radio mana? Radio mana? Iya, kieu. Eta teh urang simpulkeun, ada orang mah orang Sunda. Tong ngahalang-halang urang rek healing, nya bising disabet heulang daripada hulang-hulang nu ngeunah healing mah jeung selingkuhan. Aslina eta ge mun kawani. Nyanggeut aya gitu mah. Clear gitu. Kawani. Tabayun temalan. Kita bayun tadi. Iya. Ade, pengantin teh ade ya jadi Kercan hit istilah healing. Harta seberapa bulan ini jeung sisil ke ka. Mapai. Seberapa? Internal dewe. Pemajikan ke di dapur. Beak bocap kan? Beak Bisa bener sama. Ustaz, ada nggak pada peristiwa sejarah yang kemudian dengan Tapi eta ya monos tuh itu. saksi. Iya. Dalam peristiwa sejarah bahwa ternyata dengan proses tabayun ini bisa menyelesaikan masalah. Karena tadi barangkali apa iya gara-gara usaha malas, jangan-jangan malas ini menjadi cikabaka yang lainnya. Nah, di peristiwa sejarah ada nggak dari proses tabayun itu kemudian bisa clear? Ya, justru yang menjadi kurang tepat justru tabayun terlalu umum. Maksudnya? Saprak diumumkan jadi salah. Oke. Kan Qurannya menyebut siapa yang bawa kaum fasik. Kan gitu di ayat ini. Kalau bising khoak surat Al-Hujurat itu gitu. Kan bagian urang eta. Dalil mah.
Lanjut. Jadi sekarang justru orang yang tak perlu ditabayuni harus selalu ditabayun. Sehingga bahasa saya tabayun ini yang tadinya memang tadi alat untuk betul-betul digunakan sebagai check and recheck, sekarang justru jadi tidak bermakna. Karena tadi yang tidak perlu ditabayun harus ditabayun. Karena tindakan orang justru karena tadi tabayun itu ketika dari siapa kabar itu datang. Bukan masalah kontennya dulu. Di mana tapi datangnya pembawa info berita. teh? subjeknya. Ini yang sekarang tuh kehilangan bagi saya. Jadi jangan sampai ya arabisasi gitulah. Ya. Ngarah ka tinggal rada syar'i. Coba teh tabayun. Tabayun. Cross and recheck we. Padahal teu kudu ditabayun teungeul we. itu kealaman ku Anas kan. Jadi ketika video muncul ditunggu sampai viral 2, kalau sampai lewat 50.000 video itu menyebar, itu jadi penista agama secara wisuda alamiah. Hari tadi jadi tidak dikejar si penyebar videonya, nu dikejar teh urangna yang dilaporkan dengan video itu. Namun urang rek somasi apa kasus Gisel 19 detik kurang dari somasi karena orang mengalami eta teh nu pake ku si Gisel teh gaya urang pisan mantap kan orang cipta gaya urang pisan teu bebeja lah si Gisel kan tahu Eta leuwih ka Solenang Bedil atau naon dong? tapi ka Krestek Marmot. Jadi ini gambaran ruksaknya masyarakat kita. Jadi kalau dulu kenapa bahasanya itu jika orang fasik membawa berarti dalam tanda petik memang aneh karena tidak biasa begitu. Sehingga pasti katingali gitu mun aya berita nu ngaco teh ini keluar dari habit. Nah sekarang dengan keadaan ini menggambarkan ruksaknya karakter masyarakat kita. Sehingga tungtuna mah kudu loba tabayun. Saprak ditabayun jadi teu jelas kan gitu. Urang teh budaya eta tidak dikejar si penyebarnya. Iya. Karena itu bikin gaduh. Dalam konteks jurnalisme tadi Quran dan hadis itu bukan kontennya. Ya. Siapa? Subjeknya. Nah, sehingga ketika sudah tahu nggak usah disebarkan. Orang juga nanti tahu. Dan yang menyebarkannya siapa? Karena siapa yang menyebarkannya. Sebab kalau ngejar konten justru capek. Apalagi dengan tadi diduplikasi berbagai media kan. Blunder. Nah, Quran dan hadis itu mengajarkannya subjeknya bukan konten. Sehingga tidak perlu banyak tabayun. Cukup hukum sosial diberlakukan, keluar dari habit, baru yang demikian. Teu mungkin si eta mah ngomong nu kitu. Kredibilitas. Jadi teu kudu di-share we. Sarem sorangan. Oke. Teu di beja-beja nu di rumah sakit teh mah teu di beja. Anjir eta mah. Kita mau khusus edisi rintihan tengah malam. Oke, Pak Fred, karena semakin malam semakin inti obrolannya. Barangkali Haji Ado, sebelum kita closing apa ya? Orang Haji Ado jadi saksi orang nyeraikeun. We nu udangna keur gering so. Oke, Ji, apa yang Anda disampaikan dalam obrolan kita hari ini? Barangkali mau disampaikan, Ji. Serius ya? Tiru Pak Jarum. Izin Bu Ustaz tapi Mana Epi salah ngondang mana pemain Ustaz. Kacau yang hari. Ki, sampaikan Ki. 1 2 3 kalimat, 3 paragraf sampaikan Ki. Closing statement Ki. Hikmah malam ini. Hikmahna. Ya kita bisa berkumpul ya. Satu silaturahim ini. Alhamdulillah dengan Pak Ustadz Amin. Dengan Pak Dokter. Dengan Wanda. Tapi bukan Wanda Jaipong ya. Wanda Jaipong. Kalau bersama beliau mah sering ketemu ya. Alhamdulillah. Sudah. Suka teh bosan Ki. Itu bosan-bosan justru. Ya. Seperti ada kata dongeng untung aki gitu viralnya waktu mertua aki sakit. Tah, iya aduh. Kumaha Ki? Sedih. Anak-anaknya hari-hari ini belah itu.
delongok ku aki ke rumah sakit geus ngap-ngapan gitu. Kumaha ieu si bapak ieu? Naon teu naon, ih hare-hare anak-anak. Waktu kita dipencetan gitu, nya sing sabar ya Pak, sing tawakal. Bapak mertua teh. Nulis we. Bapak mertua teh. Wasiat. Juga nulis wasiat. Begitu beres nulis, keralak we. Innalillahi. Ketungkulan, Pak. Ketungkulan dia. Naon tulisanna? Teteh itu. Mantunkeun. Oh, caruri ke kakara. Tah. Buka we ieu teh. Wasiat. Tulisan teh dina kertas sakieu. Jejeg. Bagja teuing boga minantu. Iwal ti maneh cenah nu haateun ka kuring teh cenah ka bapak teh. Ngan eta selang oksigen ulah dijejeg. Geus kita mati. Aing elang nya. Kira selang. Apa? Hade, kesimpulan nu hade. Emang warna gitu eta. Beda level tegak-tegakan. Lewat warna. Udah dikabayun. Jadi modalna teh ku aki. Cek aja. Mata warna di dinya diukna. Kayaknya nang laki-laki. Suka serius aja. Terharu. Kudu terharu. Satu gerak kumahanya. Tapi hikmahna nih, jadi ulah sampai ngobrol jika nu bener, tapi selang nggak tincap. Urang eungap sorangan, maot sorangan tanpa karya yang ditinggalkan. Yes. Hikmah ti si Aki. Ya. Si Aki nincak suku pangibukeun. Oke Dok, ada yang mau sampaikan Dok? Oke, sama ya di dunia kedokteran juga viral itu ada. Contoh ya tadi kata Ustadz Amin tentang sperma gitu ya. Nah, itu kan viral. Ada yang menyatakan Tapi kan emang bahwa bukan di mana. iya, Bukan di mana nanti edisi selanjutnya. ya ada yang menyatakan minum sperma setiap hari 1 sendok kan gitu. Jadi viral kan, woi ibu teh, viral. Eta mah. Iya. Terus ada yang dipakai masker gitu ya. Kan hebat. Viral sampai Dewan Hizbah aja membahas gitu kan. Padahal tadi harusnya dilihat dari siapa dulu Yang bicara. yang bicaranya, Yang menyampaikan. karena tidak ada dasar, tidak ada kompetensi, gitu Tidak ada kan. kompetensi. Tidak ada dasarnya ternyata. Kan dibahas karena viral, geus viral ti heula gitu. Wah banyak. Nah, cari cing, jangan-jangan di peta, jangan-jangan di parenta ya Bu. Jangan ke parenta ya. Bener bau minyak tanah. Iya. Mending hitung. Mau minyak tanah. Bila oke gitu. Oke Wan, ada yang mau disampaikan Wan? Ya kalau saya mah lebih ke menyikapi berita-berita yang sekarang terjadi lah ya, mau itu viral atau gimana. Ya kalau kita tidak memahami tadi ya substansi dari berita tadi termasuk siapa yang bilang, ya sudah mending dan diam lebih baik teh aja. Diam itu adalah emas gitu. Lebih baik gitu. Dan tadi balik lagi pelihara keluargamu teh ya. Ya. Step itu yang memang ini mah ya, jaga juga keluarga kita untuk ya jangan sampai terbawa arus berita-berita informasi yang tidak benar gitu. Yes. Itu aja. Ustaz Amin, barangkali bisa sampaikan Ustaz. Ini kembali kepada tip and tricks ya. Kayaknya Al-Quran yang saya pahami, apapun yang diberitakan, instrumennya kan cuma 2 dalam bahasa Quran, yaitu pendengaran dan penglihatan. Uniknya, saat membicarakan pendengaran, bentuknya itu tidak pernah jama, tapi tunggal, sam'un. Samun. Tapi kalau membicarakan tentang Banyak. penglihatan, Banyak. absor, Jamak. bentuknya jama gitu. Jadi apapun berita hanya sekedar sampai telinga, sampai mata, nggak ada soal. Yang tidak boleh itu mempengaruhi hati dan pikiran. Wow. Nah dalam kerangka inilah, maka ternyata apa yang didengar jauh lebih berpengaruh daripada yang dilihat. Aki tadi nyarios, taya soraan mah teu rame. Maka pendengaran akan mendengar, menangkap bunyi itu sama.
tapi penglihatan tergantung dimensinya. Maka dalam kerangka inilah yang sering dinasehatkan, belajar menjadi pendengar yang baik. Sama seperti kamu belajar jadi pembicara yang baik. Terus kemudian kita hidupkan kembali, karena inilah gambaran telinga-telinga kita pada dasarnya sedang terganggu. Saya kira demikian. Oke, my friend, ini dia barangkali banyak hal yang bisa kita ambil dari situasi obrolan yang ngobrol atur ngadawu, ngobrol atur dawawu. Banyak hal insya Allah yang bisa kita ambil, karena urusan apapun yang kita tangkap, urusan berita baik di dunia nyata maupun di dunia maya, kita butuh sedia membuka kepala dan jiwa untuk mendapatkan kebenaran yang nyata, karena hanya manusia merdeka yang bisa melihat kebenaran yang nyata. Oke, gue Ami dan ini semua teman-teman yang hari sini, applause semua. Semoga di episode mendatang kita bisa hadir dan memberikan sejumlah inspirasi, bukan karena basa-basi, dan memberikan kebaikan untuk negeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.